Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiwi Gatiningsih NIM 137 dan teman saya Ralita Balinda NIM 138. Di sini kami akan mempresentasikan kemuhammadiyahan bab 4, yaitu sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. A. Ideologi gerakan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan sekedar organisasi, melainkan gerakan agama yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan praktik-praktik aktivitas mengarah kepada tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah secara bertahap melakukan ideologisasi gerakan yang berintikan pada penguatan paham agama sekaligus pandangan serta strategi gerakan untuk mencapai tujuannya. Haidar Nasir menyatakan, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam membutuhkan perekat ideologi gerakan yang berfungsi sebagai pertama, memberikan arah dan penjelasan tentang sistem paham kehidupan. Yang kedua, mengikat kesadaran kolektif untuk mempertahankan ikatan menghadapi tantangan hingga ancaman dari luar. Yang ketiga, membentuk karakter orang Muhammadiyah secara kolektif. Yang keempat, menyusun strategi dan langkah-langkah perjuangan agar menjadi sistematis dan terarah. Yang kelima, mengorganisasikan dan memobilisasi anggota, kader, dan pimpinannya dalam satu sistem gerakan untuk mencapai tujuan. B. Sistem gerakan organisasi. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi modern yang dicanangkan sejak berdirinya pada tahun 1912. Menurut A.Rosyid Saleh, bangunan organisasi Muhammadiyah saat ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen pemimpin. Komponen pemimpin bertugas melaksanakan kegiatan kepemimpinan, yaitu kegiatan yang sangat menentukan efektivitasnya. Yang kedua, unsur pembantu pemimpin. Unsur pembantu pemimpin berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pokok yang mempunyai hubungan langsung dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, organisasi otonom. Organisasi otonom diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu mempunyai tugas membina bidang-bidang tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, poin C yaitu struktur organisasi Muhammadiyah. Susunan struktur organisasi Muhammadiyah yaitu disusun secara vertikal, artinya susunan organisasi dan kepemimpinan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Dalam pasal 9 Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa susunan organisasi Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Ranting merupakan kesatuan anggota dalam suatu desa atau kelurahan. Sedangkan cabang yaitu kesatuan ranting dalam satu kecamatan. Yang C, daerah yaitu kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Sedangkan D, wilayah yaitu kesatuan cabang dalam satu provinsi. Dan yang terakhir yaitu pusat, kesatuan wilayah dalam negara. Selanjutnya, sedangkan untuk struktur horizontal didasarkan pada bidang-bidang kerja dan tugas yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah yang ada di setiap level, organisasi, dan kepemimpinan dalam bentuk badan atau unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom. Persyarikatan Muhammadiyah periode 2010 dan 2015 ditetapkan dengan keputusan pimpinan pusat atas amanah muktamar sebagai berikut. Di buku ada bagannya di halaman 112, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari majelis dan lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama itu majelis terdiri atas 1, majelis tarjih dan tajdid, majelis tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan,
Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Hukum dan HAM, Majelis Lingkungan Hidup, dan Majelis Pustaka dan Informasi. Untuk majelis-majelisnya terdiri dari 13 majelis. Sedangkan untuk lembaga yang dibentuk itu ada 10. Yang pertama, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Yang kedua, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan. Yang ketiga, Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Yang keempat, Lembaga Penanggulangan Bencana. Yang kelima, Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Yang keenam, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Yang ketujuh, Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga. Yang kedelapan, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. 9, Lembaga Pengembangan Pesantren, dan 10, Lembaga Dakwah Khusus. Nah, selanjutnya, langkah-langkah pengembangan sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu melembagakan sistem nilai ideal, di mana menanamkan keislaman yang digunakan sebagai pandangan dunia. Sedangkan yang kedua yaitu memantapkan jamiyah, dibuktikan dengan memperkokoh, memperkuat, dan mensolidkan serta bergerak sesuai dengan jiwa gerakannya, yaitu gerakan Islam. Sedangkan yang ketiga yaitu memperkokoh imamah, dibuktikan dengan berjalannya mekanisme organisasi yang bertumpu pada musyawarah. Sedangkan yang keempat yaitu membina jamaah, dilakukan dengan memperbanyak pengajian, silaturahim, dan berbagai bentuk pemberdayaan umat dan jamaah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada materi yang belum paham bisa ditanyakan. Silahkan lanjut ke forum diskusi. Terima kasih.